Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini merupakan pertemuan kita yang pertama, anakku sekalian yang kelas 12, khususnya kelas 11 TKJ dan kelas 11 MM1. Kali ini kita akan membahas vektor, yaitu vektor pada bidang datar, digambarkan secara grafik seperti ini. Kalau anak-anak sekalian perhatikan, ada sebuah pesawat terbang. Ternyata dalam pesawat terbang ini ada 4 gaya yang bekerja. Ada gaya angkat, ada gaya berat yang menarik ke bawah, ada gaya dorong yang mendorong kapal itu untuk terbang ke depan, dan juga ada yang namanya gaya menghambat. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini gaya-gaya ini, gaya angkat itu bertolak belakang dengan gaya berat. Ada yang mengangkat, ada juga yang menarik ke bawah. Begitu juga dengan ada gaya dorong, mendorong ke depan, ada juga yang menghambat jalannya pesawat. Jadi gaya-gaya ini yang dinamakan dengan vektor. Nah, sekarang apa pengertian vektor? Apabila kita memindahkan atau menggeser sebuah benda materi yang berbentuk apa saja, maka perpindahan itu akan memenuhi dua unsur, yaitu seberapa jauh kepindahan dan ke arah mana benda itu digerakkan. Kedua unsur yang mempengaruhi perpindahan benda itu disebut dengan besaran vektor, artinya besarnya suatu vektor. Jadi, vektor adalah besaran yang selain mempunyai nilai kuantitatif atau besar vektor, juga mempunyai arah, misalnya kecepatan, gaya, dan momen. Secara grafis, vektor dapat dilambangkan dengan arah panah seperti berikut. Jadi ini ada sebuah mobil bergerak arah barat dengan kecepatan 100 km per jam. Jadi ini kecepatan ini dimaksud dengan gaya. Jadi gaya mobil itu kecepatannya 100 km per jam ke arah barat. Ini keterangannya. Sebuah mobil melaju dengan kecepatan 100 km per jam ke arah barat. Peristiwa tersebut merupakan salah satu bentuk penggunaan vektor dalam kehidupan sehari-hari. Vektor yang digunakan mempunyai besar 100 km per jam. Jadi vektor ini besarnya 100 km per jam dengan melaju ke arah barat. Nah, sekarang kita lihat bagaimana vektor dan lambangnya atau notasinya. Secara grafis, sebuah vektor dapat dinyatakan dengan ruas garis berarah. Jadi ini ruas garis berarah seperti pada gambar berikut. Nah, ini ada ruas garis, ini namanya titik pangkal, ini namanya titik ujung vektor menggunakan tanda panah. Jadi titik A ini titik pangkalnya, kemudian titik B ini adalah merupakan titik ujung vektor atau titik terminal. Titik C ini merupakan titik pangkal, ruas garis. Kemudian titik D ini merupakan titik ujung, jadi ini namanya ruas garis CD. Nah, ini vektornya ke arah kiri. Berarti titik pangkalnya adalah E, ruas garisnya, titik ujungnya adalah F. Nah, sehingga kalau kita gambarkan dalam bentuk vektor, tulisannya dalam bentuk vektor. Jadi ini titik pangkal, titik ujung. Berarti ini namanya ruas garis AB. Nah, ternyata ruas garis AB itu dapat dinyatakan dalam bentuk vektor AB. Jadi vektor AB ini, jadi ini AB berarti A titik pangkal, B-nya titik ujung. Jadi ini penjelasannya. Titik A disebut titik pangkal, titik B disebut dengan titik ujung atau titik terminal atau titik air. Kemudian ruas garis CD. Titik pangkalnya adalah C, titik ujungnya adalah D. Ini namanya ruas garis CD. Menyatakan vektor CD. Nah, penulisannya seperti ini. Vektor CD, jadi ada tanda panah di atasnya. Ini merupakan penulisan vektornya. Jadi ini dibaca vektor AB, ini dibaca vektor AB. Ini kalau tidak ada tanda panah di atasnya namanya ruas garis CD. Ini disebut titik pangkal, titik D disebut titik ujung atau titik terminal. Nah, ini
ruas garisnya tadi ini ke arah kiri, ini tetap titik pangkal, ini namanya titik ujung. Jadi ruas garisnya IF. Kalau nyatakan dalam vektor, ini vektor IF. Jadi ini selalu titik pangkalnya pertama, titik ujungnya adalah F. Nah, ini penjelasannya. Titik disebut titik ujung atau titik terminal. Suatu vektor dapat pula dinyatakan dengan huruf kecil, misalnya ini namanya vektor U, jadi tidak menggunakan lagi titik pangkal, titik terminal atau titik ujung. Ini garis ini namanya vektor U karena menggunakan tanda panah. Nah, ini namanya vektor P. Nah, ini namanya vektor W. Nah, dapat juga dinyatakan dalam bentuk huruf kecil. Sekarang bagaimana mengoperasikan vektor? Operasi vektor itu bisa dijumlahkan, bisa ditambah, bisa diperkecil, bisa diperbesar. Sekarang kita dulu mana dimaksud dengan kesamaan vektor. Dua buah vektor atau lebih dikatakan sama jika mempunyai besar dan arah yang sama. Jadi ini ada dua kriteria yang harus dipenuhi, yaitu vektor yang mempunyai besar dan arahnya sama. Jadi besarnya sama dan arahnya sama. Nah, sekarang kita lihat. Berdasarkan gambar di samping, di vektor AB sama dengan vektor S. Ini vektor AB sama dengan vektor RS. Karena arahnya sama dan panjangnya sama. DE sama dengan, jadi ini vektor DE sama dengan vektor MN. Jadi ini vektor DE sama dengan vektor MN. Karena arahnya sama dan besarnya sama. Vektor UV sama dengan vektor PQ. Nah, kita lihat vektor UV berarti vektor UV arahnya ke bawah. Ini vektor UV juga arahnya ke bawah dan besarnya sama. Itu namanya kesamaan vektor. Perbesaran atau perkalian vektor. Jadi perbesaran atau perkalian vektor. Nah, ini vektor U. Nah, ini vektor ini dapat dinyatakan dengan 2 kali vektor U. Berarti ini vektor ini diperbesar sebanyak 2 kali dari ini. Jadi ini 2 kali vektor U. Ini namanya perbesaran vektor. Vektor yang berlawanan. Dua vektor atau lebih dikatakan berlawanan jika arahnya berubah 180 derajat. Misalnya ini vektor U, arahnya ke kanan. Nah, sekarang ini vektor P. Berarti ini sama saja dengan vektor min U. Karena vektor U ini arahnya ke kanan diubah menjadi ke kiri, berarti ini sama dengan vektor min U. Nah, kalau ini juga arahnya ke kiri, ternyata diperbesar sebanyak 2 kali, berarti vektor min 2U. Berarti ini diperbesar 2 kali, tapi arahnya berlawanan. Sekarang bagaimana menjumlahkan vektor? Jumlah vektor menggunakan 2 aturan, yaitu pertama aturan segitiga. Jadi menggunakan aturan segitiga. Contohnya di sini ada vektor U, ada vektor P. Pertanyaannya, tentukanlah resultan vektor U dan vektor P. Maksudnya resultan ini penjumlahan vektor U ditambah vektor P. Nah, kalau menjumlahkan vektor U ditambah vektor P, maka pindahkan vektor U dengan besar dan area yang sama. Misalnya ini, vektor ini dipindahkan ke sini. Kemudian tempatkan vektor P pada ujung vektor U. Jadi ini vektor P dipindahkan ke sini ke ujung vektor U. Nah, ini seperti ini. Nah, ini vektor P. Maka resultannya adalah tariklah garis dari titik pangkal vektor U bertemu dengan titik ujung vektor P. Nah, inilah hasil resultantenya. Ini yang dinamakan misalkan vektor P sama dengan vektor U ditambah vektor P. Itu menggunakan aturan segitiga. Kenapa segitiga? Karena ini bentuknya segitiga. Aturan jarak genjang. Nah, sekarang kalau aturan jarak genjang dengan soal yang sama, vektor U dulu diangkat ke sini dengan besar dan area yang sama. Kemudian kita pindahkan vektor P ke ujung vektor U. Seperti ini. Nah, ini bentuknya jarak genjang, maka vektor P lagi ditempatkan pada titik pangkal vektor U. Nah, ini bentuk ini jarak genjang. Kemudian vektor U lagi ditempatkan pada ujung vektor P. Nah, seperti ini vektor U.
Maka ini berbentuk jarang genjang. Maka tariklah garis dari titik pangkal vektor U, pertemuannya titik pangkalnya vektor P ke ujung vektor P dengan vektor U. Nah, seperti ini. Berarti inilah resultantenya untuk menggunakan jarang genjang. Vektor U ditambah vektor P sama vektor C. Sebenarnya panjang vektor ini sama saja dengan panjang vektor ini. Cuma ini menggunakan segitiga, ini menggunakan jajaran genjang. Inilah kalau penyembelahan vektor menggunakan aturan segitiga, menggunakan. Sekarang bagaimana pengurangan vektor? Diketahui vektor U dan vektor P. Nah, ini vektor U. Kemudian ini vektor P. Nah, di sini mau dicari tentukanlah resultan vektor U dikurang vektor P. Jadi sama dengan tadi, tempatkan vektor U pada sembarang tempat. Misalnya ini. Nah, ini vektor U. Kemudian dikurangi vektor P. Jadi penjelasannya, jadi suatu vektor yang berlawanan arah, maka tandanya negatif atau berubah tanda. Jadi ini vektor P, karena mau dikurang, maka ini harus dirubah tandanya. Dirubah arahnya. Nah, menjadi ini. Jadi ini P-nya ke kanan atas, maka ini ke kiri bawah. Berarti inilah minus arahnya berubah. Maka resultantenya tariklah garis dari titik pangkal vektor U ke ujung vektor P. Nah, inilah resultantenya vektor U dikurang vektor P. Ini menggunakan segitiga. Menggunakan jarak genjang sama dengan tadi, cuma arahnya berlawanan. Nah, ini vektor P dikurang vektor U. Berarti vektor P dulu ditempatkan sembarang titik, sembarang tempat. Nah, ini vektor P. Dikurang vektor U, berarti berlawanan dengan ini. Nah, vektor U ini ditempatkan pada ujung vektor P dengan arah yang berlawanan. Nah, seperti ini. Maka inilah minus vektor U. Ini. Jadi vektor P dikurang vektor U. Nah, karena menggunakan aturan jajaran genjang, berarti ini kita tempatkan lagi vektor P sejajar yang ini, kemudian vektor U sejajar yang ini minus vektor U. Nah, sekarang berarti resultantenya adalah garis dari titik pangkal vektor P ke ujung minus vektor U, jadi dari sini ke sini. Nah, inilah vektor P sama dengan vektor U dikurang vektor. Contoh 1. Perhatikan contohnya. Jadi ketahui vektor A, ini adalah vektor B, ini ada vektor C. Nah, sekarang apa yang ditanyakan? Tentukan vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C. Berarti tempatkan vektor A pada sembarang tempat. Nah, misalkan di sini vektor A, kemudian angkat vektor B ke ujung vektor A, berarti ini ditangkat ke sini. Ini. Nah, seperti ini, vektor B diangkat ke ujung vektor A. Nah, ini ke atas, menggunakan tanda tambah. Tambah vektor C, berarti angkat vektor C ke ujung vektor B. Nah, ini vektor B diangkat ke ujung vektor B. Berarti resultantenya, hasil penjumlahannya, tariklah garis dari titik pangkal vektor A ke ujung vektor B. Nah, ini yang biru. Berarti inilah vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C. Berikutnya, tentukan vektor B ditambah 2 kali vektor A dikurang vektor C. Nah, ini vektor B dulu kita angkat sembarang tempat. Nah, kita tempatkan di sini dengan besar dan area yang sama, vektor B ditambah 2 kali vektor A. Berarti ini vektor A dikali 2 ditempatkan pada ujung vektor B. Ini vektor A ditempatkan 2 kali vektor A pada ujung vektor B. Nah, ini. Jadi ini 2 kali vektor A. Kurangi vektor C. Pindahkan vektor C ke ujung 2 kali vektor A dengan arah yang berlawanan. Berarti kan minus. Nah, ini. Jadi ini minus vektor C. Nah, sekarang untuk hasilnya, carilah garis dari titik pangkal vektor B ke ujung min vektor C. Nah, seperti ini. Berarti vektor B ditambah 2 kali vektor A dikurang vektor C. Jadi inilah hasil penjumlahannya. Nah, yang ketiga, vektor C dikurang 1/2 vektor B dikurang 1/2 vektor A. Berarti vektor C dulu kita angkat. Kemudian ditambah atau dikurang 1/2 kali vektor B, berarti diperkecil.
dibagi 2 dengan arah berlawanan. Ini dengan arah berlawanan ditempatkan pada ujung vektor C. Nah, arahnya ke bawah, diperkecil sebanyak 1/2. Kemudian dikurangi lagi 1/2 vektor A, berarti vektor A juga ini diperkecil dengan arah yang berlawanan, ditempatkan pada ujung min 1/2 vektor B. Nah, ini. Nah, sekarang berarti resultantenya, tariklah garis dari vektor C ke ujung vektor 1/2 vektor A, berarti dari sini ke sini. Nah, ini. Nah, inilah hasilnya. Vektor C dikurang 1/2 vektor B dikurang 1/2 vektor A. Nah, itulah salah satu contoh 1 untuk menjumlahkan. Nah, contoh 2. Nah, ini ada vektor A, ada vektor B, mau dinyatakan dalam bentuk vektor C. Nah, vektor C-nya. Ini ada gambar, mau dinyatakan dalam bentuk resultan vektor C, artinya vektor C sama dengan. Nah, kalau ada gambar mau dicari misalnya penjumlahan vektornya, perhatikan vektor C-nya. Karena di sini kan ini sama vektor C sama dengan. Berarti vektor C, perhatikan titik pangkal vektor C berarti ini. Kalau arahnya ke sana, artinya pertemuan titik pangkal vektor A dengan vektor C, berarti vektor C sama dengan A ya. Jadi A positif ditambah ini vektor B ditempatkan pada ujung vektor A, berarti menggunakan tanda tambah searah. Jadi ini baru ke sana. Nah, ternyata vektor C itu ditarik dari titik pangkal vektor A ke ujung vektor B. Berarti ini merupakan resultannya. Jadi vektor C sama dengan vektor A ditambah vektor B. Sekarang kita lihat gambar 2. Nah, ini gambar 2 menyatakan vektor D. Di mana letaknya vektor D? Ini resultannya vektor D. Ini yang biru, jadi vektor D sama dengan. Nah, sekarang kita di sini, ternyata titik pangkalnya vektor D bertemu dengan titik pangkal 2 kali vektor A. Berarti vektor D sama dengan 2A. Kemudian ini titik pangkal 1/2 vektor B bertemu dengan titik ujung 2 kali vektor A. Berarti arahnya ke sana, berarti menggunakan tambah. Ini tambah. Kemudian juga ini, ternyata ini min 1/3 vektor C juga titik pangkalnya berada pada ujung vektor B. Tanda panahnya ke sana. Berarti ini tambah 1/2 B dikurang 1/3 C. Nah, berarti vektor D sama dengan 2A ditambah 1/2 B dikurang 1/3 vektor C. Karena ini kebetulan arahnya sama semua ini. Kemudian ini resultantenya ini dari titik pangkal 2 kali vektor A bertemu dengan titik ujung 1/3 min 1/3 vektor C. Nah, ini vektor ya, vektor D. Berdasarkan gambar 3 tentukan. Nah, sekarang ini ada gambar. Nah, ini ada gambar. Jadi vektor A, vektor B, vektor C, vektor D. Gambar 3. Vektor D sama dengan. Sekarang ini vektor D. Berarti ini vektor ini resultantenya. Maka perhatikanlah titik pangkal vektor D. Ternyata titik pangkal vektor D bertemu dengan titik pangkal vektor A. Berarti vektor D sama dengan A. Ini A. Kemudian ternyata ini titik pangkal vektor B bertemu titik ujung vektor A. Jadi titik ujung vektor A bertemu dengan titik pangkal vektor B, atau dengan kata lain arahnya ke sana. Jadi arahnya ke sana. Berarti ini ditambah vektor B. Kemudian ternyata ini vektor D ujungnya bertemu dengan ujung vektor B. Harusnya ini vektor C tanda panahnya ke sana. Jadi tidak bertemu antara ujung vektor B dengan ujung vektor B. Harusnya vektor C bertemu dengan, harusnya titik pangkal vektor C bertemu dengan ujung vektor B. Maka ini arahnya harus dibalik. Nah, supaya terbalik nanti ini harus minus. Jadi ini ada kurang. Jadi dikurang vektor C. Berarti vektor D sama dengan vektor A ditambah vektor B dikurang vektor C. Kemudian vektor B. Vektor B itu di sini. Ternyata vektor B itu titik pangkalnya
berada pada ujung vektor A, berarti ini vektor A-nya harus dibalik. Nah, ini tambah vektor D. Nah, ini ke sana, kemudian bertemu ke sini, berarti tambah vektor C. Nah, bentuk umum vektor A, jadi vektor A sama dengan vektor A ditambah vektor B dikurang vektor C dikurang vektor D sama dengan 0. Di sini ada latihan. Diketahui vektor A, B, dan C. Nah, sekarang gambarlah vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C. Berarti nanti ini ada 4. Kemudian gambarlah 2 kali vektor B ditambah A dikurang vektor C. Yang ke C, gambarlah vektor C dikurang 1/2 vektor B dikurang 1/2 vektor A. Nah, sekarang ini hampir sama tadi contoh kedua. Berdasarkan gambar di samping, nyatakanlah vektor A sama dengan, nyatakanlah vektor B sama dengan, nyatakanlah vektor D sama dengan, nyatakanlah vektor A dan bentuk umumnya, maksudnya ya, bentuk umum. Nah, untuk pertemuan kali ini, dari dulu sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, tekan tombol loncengnya, supaya selalu mendapatkan notifikasi video PBM berikutnya. Jadi kalau misalnya ada video terbaru, pasti Anda notifikasinya di HP Anda bahwa ada lagi video terbaru untuk pembelajaran berikutnya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.